Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari konsumer ada Unilever direkomendasikan buy di 3.430 hingga ke 3.670. Juga masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini di mana Unilever akan membagikan dividen interim. Kemudian juga ada Java direkomendasikan buy dari pakan ternak di 1.170 hingga 1.345 dan selanjutnya ada XL juga direkomendasikan buy di 1.985 hingga ke 2.290. Dan terakhir dari perbankan Big Cap ada BBRI juga direkomendasikan buy. Hari ini perbankan mencoba untuk bangkit. Salah satunya adalah BBCA juga akan bagikan dividen interim untuk BBRI di 5.125 resisten hingga ke 5.750. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Syahri Zanas, Equity Sales NH Korindo Sekuritas. Pak Syahri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita langsung saja ke Unilever, Pak. Dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam listed company update kita akan membagikan dividen interim. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, hari ini Unilever juga menguat di 1,14% dan tadi sempat ke level tertinggi intraday-nya di 3580. Analisis secara teknikal untuk Unilever. Ya, untuk Unilever kalau dilihat memang pergerakan cukup ada volume yang cukup tebal gitu ya di beberapa hari terakhir, disertai juga dengan flow foreign flow yang mengikuti gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi pergerakan chart gitu ya, harga sekarang itu posisinya itu dia terreject di MA20, jadi 3600 sebenarnya kita bisa buy if break atau memang yang sudah punya barang kita bisa hold terlebih dahulu dengan target yang sudah disebutkan Mas Davi tadi. Cukup optimis jika mampu membreak out daripada ketiga moving average yaitu terkuatnya di 3660. Jika break areas itu target yang paling kuat di level 4079 ya untuk Unilever. Baik, sampai dengan akhir tahun level 4.000 bisa kembali akan diduduki oleh Unilever tidak, Pak? We'll see ya, karena memang pergerakan daripada Unilever ini terdongkrak juga sedikit banyak itu gara-gara ada dividen interim. Karena kalau kita lihat dividen interim jika dibandingkan dengan harga sekarang itu yield yang kita dapat peroleh kurang lebih di kisaran 1%. Dan kalau kita lihat dari sisi ke belakang, dari sisi disetahunkan dividen finalnya ditambah dengan periode-periode yang lalu, kita punya yield di Unilever itu historis di 3-4%-an. Jadi ketika di harga sekarang diasumsikan dengan IPS yang tetap tumbuh gitu ya, dibagi dengan harga yang sekarang atau di harga bulat 3.500 kita bisa dapat di 4%-an untuk akhir tahun gitu ya. Oke, saham pilih yang pertama untuk Unilever dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari pakan ternak ada Java, Pak Syahri. Analisis Anda untuk Java? Ya, untuk Java juga sama. Jadi ada skenario three white shoulder kalau dari sisi pattern ya. Pergerakan terreject di MA20. Sekarang itu potensi dia akan menguji level 1250 terlebih dahulu. Tadi sempat reject di area situ. Volume juga meningkat seiring juga dengan osilator yang masih tumbuh. Dari sisi inflow asing, jadi kalau kita tarik runut 2 minggu terakhir ini net buy asing cukup signifikan di Java. Dan juga kalau dilihat dari secara katalis gitu ya, soft commodity gitu ya, di mana pakan ternak ini kan bergantung pada harga jagung gitu ya. Harga jagung di dunia ini sedang mengalami penurunan dari dampak geopolitik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, kemudian geopolitik yang terjadi Hamas dan Israel, itu juga memicu penurunan daripada industri pakan ternak juga gitu ya, yang udah mulai memperlihatkan pergerakannya gitu ya. Nah, kalau dari sisi itu katalisnya ini akan tebal margin nantinya gitu ya, diharapkan. Dan kalau dari sisi COGS-nya juga beban daripada untuk produksinya jadi berkurang gitu ya. Nah, kalau dari sisi teknikal mungkin target price-nya di 1.300 terlebih dahulu ya, akan dicok testing sama Java. Kemudian level target kita bisa gunakan higher high di 1353 sampai dengan level 1390 untuk Java. Jika ada koreksi mitigasi risiko, paling tidak kita gunakan MA 5 hari sampai dengan MA 20 hari terakhir gitu ya, yaitu di level bulat 1.200.
Baik, kita beralih ke sampel yang ketiga dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL. Secara fundamental hari ini juga rilis kinerja kuartal ketiga, di mana posisi laba dari XL ini tampaknya ini menembus di 1 triliun rupiah ini. Nah, di luar dari sisi fundamental pencapaiannya, analisis secara teknikal untuk XL sehingga masuk ke dalam salah satu pilihan Anda, Pak Syahri? Ya, ada volume cukup tebal ya dari pergerakan hari ini, walaupun memang tidak terrefleksi di pergerakan ini karena lower dan upper shadow-nya cukup panjang untuk hari ini pergerakannya. Jadi cukup sedikit tertahan di area highest di 2130 gitu ya untuk Excel. Cuma memang dari sisi pembentukan pattern di sini ada indikasi yang menarik. Jadi ada pattern yang berpotensi terbentuk yaitu di double bottom ya. Salah satu pattern yang memiliki sedikit probabilitas yang cukup kuat mengalami kenaikan di balik penurunan tren jangka pendeknya sejak September untuk Excel sendiri. Target paling tidak kurang lebih dia akan menguji level 2200 sampai dengan highest terkuat itu di 2300 ya untuk Excel terlebih dahulu, karena di situ ada neckline-nya. Kemudian kalau dari sisi Williams persen R juga terkonfirmasi positif karena memang pergerakannya itu sudah dijual sejak daripada periode sideways beberapa minggu terakhir. Oke, terakhir dari perbankan Big Cap BBRI, Anda juga rekomendasikan buy 5350, penguatan lebih ke arah terbatas tepat di penutupan sesi kedua hari ini. Analisis Anda? Ya, di tengah transaksi bursa yang sedikit mengalami penurunan di beberapa hari kemarin, bahkan tidak mencapai baseline 10 triliun per hari gitu ya. BRI ini mampu sustain gitu ya di level 5.100, bahkan hari ini dibuka gap up gitu ya, gap up dan highest-nya itu di level 5.400. Saya rasa posisinya bisa di hold dan spekulatif buy masih dianjurkan ya untuk BRI karena memang ada potensi pembentukan inverted head and shoulder juga dari sisi pattern yang terbentuk. Target paling tidak gap di periode September lalu yaitu di 5575 sampai dengan 5700 highest terdekatnya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Unilever, Japa, XL, dan BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Syahri, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk, Pak. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama ini ada Nongki dari Bandung. Kali ini menanyakan saham Goto, Pak. Ini menarik pertanyaannya, Pak Syahri. Untuk Goto sudah ambil posisi di 252 harga lama. Apakah di momentum penguatan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini sudah direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Singkat saja, untuk balik modal sampai dengan akhir tahun katanya. Iya, sebenarnya kalau kita melihat daripada bottom yang terbentuk gitu ya, dia kan pernah di 53. Alhasil memang di situ itu memang masih menunggu sideways-nya terlebih dahulu. Cuma memang recovery dari pergerakannya kalau kita ukur dengan signifikansi tren gitu ya yang terbentuk di Goto sendiri itu hampir menukik di 93%-an. Jadi untuk kenaikannya itu sudah cukup tinggi, membreakout daripada ketiga candle moving average gitu ya, di mana volume juga tinggi. Jika Bapak sudah averaging down di periode 70-80 untuk menurunkan daripada sisi averaging-nya gitu ya, harga average nampaknya tidak jauh lagi itu bisa menguji level target di level 100 kembali gitu ya untuk Gotonya. Cuma memang untuk ke harga itu nampaknya masih cukup struggle dulu ya untuk pergerakan dari Gotonya sendiri. Oke, ada Nongki di Bandung nyangkut Goto di 252 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Syahri, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Syahri, kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan Adaro, Pak, baru ingin masuk direkomendasikan atau tidak? Kalau direkomendasikan entry level ideal. Penutupan hari ini di 2550 melemah di 1,54%. Iya, kalau dilihat dari sisi teknikal memang tertahan di moving average 5 hari, kita bisa trading buy di area sekarang ya, 2540 sampai dengan 2550. Kurang lebih target yang harus akan diuji dulu untuk Adaro ini di MA20 yaitu di 2600. Jika terbreak 2600 kita bisa averaging up atau hold terlebih dahulu sampai dengan level target selanjutnya di 2710 gitu ya. Mitigasi risiko jika terjadi koreksi yang cukup dalam gitu ya, kita bisa cut loss dulu di 2520 untuk Adaronya. Baik, selanjutnya ada Farid dari Tegal. Terima kasih juga sudah bergabung untuk Astra International. Pak Syahri, target sampai dengan akhir tahun, Pak?
Ya, untuk akhir tahun kalau dilihat memang trennya cukup dalam ya untuk Astra sekarang tren penurunan cukup dalam dan sekarang itu masih menunggu sideways terlebih dahulu gitu ya untuk nge-break daerah 5800 sampai 5975. Daily range kurang lebih di kisaran 5600 sampai 5850 terlebih dahulu ya. Jika mampu neckline ini terbreak gitu ya 5975 sampai dengan lowest di 6200 potensi bisa teruji gitu ya. Cuman untuk akhir tahun masih untuk struggle di level sideways terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada Bapak Iman Wijaya dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham PGEO sudah cut loss di 1.300. Apakah masih tetap downtrend? Ada berpeluang tidak ke level di bawah Rp1.000 per saham untuk PGEO? Iya, kalau dilihat memang skenario three black crow itu sudah terbentuk di PGEO dan kalau kita lihat dari sisi gambaran besarnya di sini ada head and shoulder, jadi masih dalam tren itu potensi bearishnya masih terbuka, bahkan level 1000 potensi di situ akan ada level support yang cukup tinggi dan di situ potensi bisa teruji terlebih dahulu gitu ya. Jika ingin dapat kurang lebih kita antrikan di bawahnya lagi di 900-an, area 900-an jika terbreak area fraksi 1000 atau harga 1000 dulu gitu ya untuk PGEO. Secara tren masih cukup kuat downtrendnya ya untuk PGEO. Baik, selanjutnya menanyakan saham MKTR, Pak. Mentobi Karyata Maraya Tbk, tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Penutupan hari ini di 133, melemah di 0,75%. Iya, untuk MKTR ini untuk phase trade terlebih dahulu, cuma memang kalau untuk swing trade nampaknya dia ini terlalu volatile pergerakannya. Daily range-nya saja kurang lebih di 130 sampai di 139. 139 mampu terbreak gitu ya. Potensi paling tidak dia akan uji 148 sampai dengan 150. Untuk MKTR ini dengan frekuensi yang cukup tipis dan volatilitas yang cukup tinggi, saya anjurkan untuk ditradingkan saja untuk phase trade saja dulu untuk MKTR. Baik, selanjutnya ada Keisha dari Jakarta menanyakan saham Waskita, Pak. Ini sudah disuspend sampai sejauh ini dan suspennya terus diperpanjang. Menanyakan apakah mungkin kena delisting, kemudian juga bagi mereka yang sudah ambil posisi kepada Waskita dengan suspend yang terus berlanjut, ini bagaimana untuk jalan keluarnya mungkin, atau mungkin ada saran untuk bagi para investor? Ya, sejauh pengetahuan saya nih Mas ya, kalau memang WSKT itu ketika suatu perusahaan atau suatu emiten itu sudah mendapat atau dapat titel daftar pantauan bursa gitu ya, itu akan dilihat lagi, direview lagi. Sebenarnya finishnya itu ada di kembali lagi ke otoritas atau Bursa Efek Indonesia dalam hal ini gitu ya. Kalau dilihat memang kredit ratingnya juga sudah turun WSKT gitu ya. Karena posisi pemegang saham itu kan di laporan keuangan itu adalah posisi yang cukup terbawah gitu ya, jauh di bawah utang-utang yang harus dilunasi terlebih dahulu gitu ya. Mungkin itu juga yang harus direstrukturisasi dari sisi kebijakan si perusahaannya sendiri. Cuman kalau kapan dibuka dan lain sebagainya saya bisa no comment ya, karena itu kebijakan dari otoritas dan bursa sendiri lagi. Selanjutnya ada Bapak Henry dari Jakarta menanyakan saham MDKA hari ini kembali rebound. Secara teknikal sudah direkomendasikan untuk masuk kembali untuk MDKA setelah tertekan cukup dalam, Pak? Untuk MDKA sebenarnya reboundnya cukup tipis karena memang pagi tadi dia sedikit open gap down, bahkan membuat support baru gitu ya. Untuk sekarang itu jika sudah masuk di periode hari ini gitu ya, di lowest 2060 bahkan di 2050 gitu ya, jika terjemput potensi dia paling tidak dia akan menguji di 2420 terlebih dahulu, karena volumenya kalau saya lihat tidak setinggi kemarin. Ada potensi juga dia akan sideways terlebih dahulu untuk MDK selama dia belum kuat membreak daripada 2420. Volumenya juga masih cukup terbatas gitu ya. Baik, penutupan hari ini masih di 2250 meskipun menguat di atas 7%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Syahri. Pembahasan MDKA tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Syahri, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Baik, ada Bapak Muhammad Syahri Zanas, Equity Sales dari NH Korindo Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.